Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Hasrawati dengan NIM I01183440. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang hukum perbankan. Jadi, kita mulai dari dasar-dasar materi, yaitu apa itu perbankan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian di dalam perbankan ada kata bank. Nah, ada pengertian, apa itu pengertian dari bank? Jadi pengertian dan bank itu ialah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat 2 bahwa menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum perbankan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu hukum perbankan. Hukum perbankan itu ialah kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungan dengan bidang kehidupan yang lainnya. Dalam hukum perbankan memiliki sumber hukum, dan sumber hukum itu berasal dari beberapa seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya masih ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Itu beberapa dari sumber. Masih banyak lagi. Saya hanya menyebutkan beberapa dari sumber hukum yang ada. Selebihnya masih ada lagi sumber hukum perbankan. Kemudian kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang keuangan. Di dalam hukum perbankan tentunya kita akan membahas tentang keuangan. Jadi sebelum kita membahas tentang keuangan, kita harus tahu apa itu keuangan. Di sini yang saya ketahui ialah, jadi keuangan itu adalah segala sesuatu yang bertalian dengan uang, seluk-beluk uang, urusan uang, yang semuanya berurusan dengan uang atau keadaan uang. Pokoknya semua yang terkait dengan uang. Di dalam keuangan itu memiliki sistem yang berlaku, dan kita berada di Indonesia, jadi sistem keuangan yang berlaku di Indonesia itu hanya terdapat dua jenis, yaitu deposito dan non deposito. Di dalam sistem ini dia memiliki lembaga keuangan. Dalam lembaga keuangan itu dituliskan tentang pertama, lembaga keuangan bank depository. Lembaga keuangan ini seperti bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Kemudian lembaga selanjutnya yaitu lembaga keuangan bukan bank non depository. Lembaga ini juga memuat seperti pegadaian, pasar modal atau bursa efek, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, lembaga koperasi simpan pinjam. Nah, itulah tadi beberapa materi dasar tentang keuangan. Materi selanjutnya yaitu asas, fungsi, dan tujuan jenis bank.
pendiri Bank Indonesia itu asas yaitu pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 atau demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi dari bank ialah penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Tujuannya yaitu untuk pertumbuhan ekonomi, untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan juga untuk stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Selanjutnya saya akan beralih pada jenis-jenis bank. Jadi di sini bank itu memiliki banyak jenis. Jadi bank ini dibedakan lagi menurut jenisnya. Seperti jenis-jenis bank itu ialah jenis bank yang dilihat dari kepemilikan, jenis bank yang dilihat dari cara menentukan harga, dan ada pula jenis bank yang dilihat dari statusnya. Contoh jenis bank yang dilihat dari kepemilikan itu seperti yang memiliki pemilik pribadi seperti BUMN, bank milik swasta, bank milik nasional, bank milik asing, dan bank campuran. Adapun contoh bank dilihat dari cara menentukan harga seperti prinsip konvensional dan prinsip syariah. Dalam prinsip ini, prinsip syariah itu menggunakan syariah Islam. Kemudian jenis bank dilihat dari status itu contohnya seperti bank devisa dan bank non devisa. Selanjutnya saya akan membahas apa tujuan dan tugas bank di Indonesia. Jadi tujuan terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Lalu tugas dari Bank Indonesia ialah bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Oke, mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi tentang sumber dan alokasi dana perbankan. Jadi materi kali ini kita akan membahas sumber bank, pengertian pengalokasian dana dan jenis alokasi dana. Jadi langsung saja, pasti kemarin-kemarin banyak yang bertanya, bank memiliki sumber dana itu dari mana? Dan dari mana saja dana-dana bank itu? Baik, di sini saya akan jawab untuk memberitahu bahwa sumber dana yang ada di bank itu dihasilkan dari, pertama, dana dari bank itu sendiri. Terus kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Terus ketiga, dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selanjutnya, keempat, dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun non-bank. Nah, itulah beberapa sumber dana bank yang diketahui. Selanjutnya, kita beralih pada pengertian pengalokasian dana. Pengalokasian dana yaitu menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Pihak perbankan membagikannya ke dalam persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini. Lanjut untuk jenis alokasinya. Jenis alokasi dana itu ada dua, yaitu menurut prioritas penggunaan dan kedua menurut sifat aktiva. Itulah tadi sedikit penjelasan dari dana bank. Materi selanjutnya saya akan membahas sedikit masalah kredit. Jadi dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit itu ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Lalu ada pula faktor penyebab kredit, ya seperti bermasalah pada sisi nasabah, yaitu faktor keuangan. Untuk mengatur atau menyelamatkan kredit yang bermasalah sebelum menyelesaikan, memulai lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan sedikit dari tentang hukum perbankan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.